عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محي بن أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافع لكل ساعة حصل لكل مقصود مانع لكل البلاء إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Riyadhus Shalihin di dalam babu akdi menjadi wasiat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahu la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila man ya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawaqiqahu muttafaqun alaih wa fi riwayatil Muslim la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaqiqahu. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis selanjutnya yakni hadis yang masih membahas tentang al-bab fi bayani haqqil jari wal wasiyati bihi, yakni satu bab di dalam menjelaskan tentang hak bertetangga wal wasiyati bihi, dan juga menjelaskan tentang memberikan pesan yang baik. Hadis ini disepakati kesahihan hadis ini oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, ya. Dan beliau adalah salah satu di antara yang paling terbanyak mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sumpah dengan wallahi, demi Allah. La yu'min, tidak sempurna iman seseorang. Wallahi la yu'min, tidak sempurna iman seseorang. Wallahi la yu'min, seseorang itu tidaklah sempurna imannya. Insyaallah. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, bahkan mengawalinya dengan harfu qasam, yaitu huruf sumpah. Huruf sumpah itu 3, yaitu al-wawu, at-ta'u, al-ba, bisa wallahi, billahi, Allahi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, kata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna iman seseorang ini. Tidak sempurna iman seseorang ini. Tidak sempurna iman seseorang ini. Kira ditanya Rasulullah oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak sempurna imannya itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jahuhu bawa'iqahu. Beliau mengatakan bahwa orang yang tidak sempurna imannya adalah orang-orang yang tidak aman tetangganya, ya, merasa tidak aman tetangganya itu karena bawa'iqahu, karena gangguan-gangguannya dia, ya, karena kejahatannya dia. Jadi kalau ada orang tetangga kita tidak merasa aman bertetangga sama kita karena usilnya dia, tetangga itu, jahatnya tetangga itu, biar kata dia tiap malam tahajud, biar kata dia Tuhan gak pernah tinggalin baca Quran tiap hari, tapi tetangganya gak aman sama dia, kasar ngomongnya, tingkah lakunya kasar dan lain sebagainya. Wallahi la yu'min, gak sempurna iman orang itu. Masya Allah. Padahal pergi haji udah 3 kali. Ya. Nah, kenapa sampai demikian? Karena Rasulullah SAW menempatkan keberadaan tetangga itu adalah merupakan tempat tetangga ditempatkan di tempat yang terhormat, karena dia adalah orang yang paling terdekat dengan kita, orang yang paling terdekat dengan kita. Makanya oleh karena itu jaga bagaimana caranya supaya tetangga kita ini tidak terzolimi dan tidak tersakiti dengan tingkah laku, perkataan dan ucapan-ucapan kita. Belum sempurna iman. Bahkan Rasulullah mengulangi kata-kata itu berapa kali? 3 kali Rasulullah sampai mengatakan. Ini menegaskan sekali. Bahkan Rasulullah bersumpah di depan, wallahi, 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 demi Allah, demi Allah, tidak sempurna iman seseorang itu. Masya Allah. Siapa orang yang tidak sempurna imannya itu? Adalah orang-orang yang tidak merasa aman, yang tetangganya karena dengan perbuatannya. Masya Allah. Ya. Jaga. Bahkan kata Rasulullah SAW,
wasallam dalam lain hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, disebutin dua, iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Padahal rukun iman rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Kenapa disebutin yang hanya 2? Nah, inilah adalah kaidah ilmu nahwu, namanya min zikril juzu' wa iradatil kull. Disebutin sebahagian tapi maksudnya adalah semuanya. Ya. Orang itu belum sempurna imannya. Baik iman kepada Allah, baik iman kepada kitab-kitabnya, baik iman kepada para malaikatnya, baik beriman kepada para rasul dan nabinya, beriman kepada hari akhir dan juga beriman kepada qadar. Dia belum sempurna imannya kalau seandainya masih belum bisa ya menjaga dengan baik hubungannya dengan para tetangganya. Insyaallah. Kemarin kita sudah jelaskan sampai-sampai Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa menilai seseorang itu Islamnya baik? Ya, bagaimana kita bisa menilai seseorang itu yang Islamnya itu baik, Islamnya itu sempurna? Apakah kita lihat dia hafal Quran 30 juz? Apakah karena kita lihat orang itu selalu berpuasa, bukan hanya Ramadan, tapi puasa-puasa Senin, Kamis, Yaumul Bid, bahkan puasa Nabi Daud? Itukah orang yang Islamnya sempurna? Bukan, kata Rasulullah. Kalau kalian pengen tahu bagaimana Islam itu sesempurna, seseorang itu Islamnya baik atau tidak, cukup engkau lihat tetangganya bagaimana sama dia. Masya Allah. Jadi ukurannya itu, jadi barometernya itu siapa? Tetangganya. Kalau tetangganya baik sama dia, berarti ini orang Islamnya apa? Baik. Oke? Baik. Islamnya baik, walaupun tetangganya itu gitu, kita tidak sering lihat di pengajian, tidak kita lihat sering dia beribadah sebagaimana lazimnya ini, tapi dia mengamalkan hal yang seperti itu, cukup katanya. Itu menunjukkan orang itu Islamnya baik. Orang itu menjalankan apa yang diajarkan oleh Islam. Masya Allah, Masya Allah. Tinggal kita lihat diri kita nih, ya, bagaimana kadar dan kualitas keimanan kita. Tinggal kita lihat bagaimana sikap siapa? Para tetangga kita kepada kita semua. Makanya di dalam bertetangga itu, dalam berhubungan bermuamalah, di dalam berhubungan bermasyarakat, siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun warna kulitnya, apapun agama dan keyakinannya, maka tetap harus dijaga itu yang namanya hubungan muamalahnya. Walaupun dia beda agama, walaupun dia beda keyakinan, tidak boleh kita kalau di dalam kaitannya dengan muamalah, dengan hidup bermasyarakat, bukan masalah ubudiyah, tapi masalah apanya? Bermuamalahnya. Tidak boleh kita menzalimi mereka. Man azazimiyan faqad adani. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti orang kafir, zimmi. Kafir ini ada yang disebut dengan kafir apa? Zimmi. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir harbi itu siapa? Kalau harbi itu yang ngajakin perang dulu, yang ngajakin berantem dulu. Agamanya beda, keyakinannya beda, tapi siar dakwah Islam kita ini selalu diganggu. Masjid dilemparin kotoran, ya, pukulan beduk dipindahin, selalu dihina, Quran dibakar misalnya, Nabi Muhammad dihina segala macam. Nah itu namanya orang kafir yang memang ngajakin apa? Perang. Sama mereka nggak boleh kita mengalah, malah justru darahnya halal itu kita boleh kita perangi dengan seperti ini, karena memang dia adalah kafirnya kafir yang memerangi Islam. Tapi buat kafir zimmi, ya, orang kafir yang beda agamanya, beda keyakinannya, ya, beda Tuhannya, nggak percaya dia dengan Allah,
rukun bersama dengan kita, maka tidak boleh kita untuk menyakitinya. Sampai-sampai dijamin oleh Rasulullah, man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, berarti dia telah menyakiti aku. Masya Allah. Ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nasatin. Muttafaqun alaih. Dan selanjutnya hadis yang disepakati pula kesohihannya. Hadis ini juga wa anhu ay wa an Abi Hurairah, ya, dan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata dia, apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun, janganlah ya seorang tetangga itu merasa hina, ya bijaratiha, ya kepada tetangga yang lainnya. Ya, jangan sampai engkau meremehkan tetangga yang satu kepada tetangga yang lainnya, walau firsinasatin, sekalipun hanya dengan memberikan berupa apa? Syatin firsina, kikil kambing. Kemarin katanya kalau masak kuahnya diapain? Kuahnya dibanyakin, biar kata kikil tetelannya dah, gitu. Biar kata tetelannya kasih. Nah, merupakan perempuan itu jangan sampai perempuan yang muslimah yang mengaku dirinya sebagai seorang perempuan yang beragama Islam, kalau dia pengen sempurna nilai keislamannya, salah satu bentuk kebaikan yang mesti dilakukan oleh dia, manakala dia memasak, manakala dia membuat makanan, maka diperbanyak makanannya itu untuk bisa diberikan kepada siapa? Kepada para tetangga. Masya Allah, ya, sampai segitunya. Ini kadang-kadang masak baunya kemana-mana, tapi kagak dikasih orangnya. La ilaha illallah. Itu yang namanya pasar ikan asin, ikan gabus tuh, betul ya? Siang-siang, la ilaha illallah, se-RT kecil tuh semua. Ya, jangan kita usahakan sih begitu, minimal jam Jumat dah, ya. Airnya banyakin dikit, gitu, ya. Untuk mengamalkan itu, masya Allah, luar biasa Islam. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yamna'u jarun jarahu ayyah riza khasbatan fi jidarihi. Summa yaqulu Abu Hurairah, mani arakum anha mu'ridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Muttafaqun alaih. Dan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan dan disepakati hadis ini kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'u jarun jarahu, janganlah seorang tetangga itu menolak tetangganya, ayyah riza khasbatan fi jidarihi, yang ingin apa? Menanamkan satu tombak, satu tancap, satu kayu pada dinding rumahnya. Ya, jangan kita menolak. Misalnya, contohnya yang paling gampang, ada tembok dempet rumah kita sama dempet sama tetangga, ada kayak gitu. Iya. Nah, seharusnya di dalam membangunnya itu jangan pas udah ada temboknya dia kita nggak bikin tembok lagi, ya, nempel numpang sama. Ada yang gitu? Hah? Ngaji kalau mau selesai dia. Iya, itu namanya hak orang itu, ya. Nah, jadi kalau bisa ini
nggak terhalang dari situ. Jadi nggak mesti harus berdempetan, dikasih jeda tuh celah di situ. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau bisa ya begitu, mesti jangan dia numpang ke tembok dia. Nah banyak kita. Ya. Nah sekarang kalau seandainya hal yang seperti itu, ada tetangga yang minta izin, kemudian dia mau ngaku nih rumahnya, kalau dia gedor tuh Pak, yang kesana kedengeran apa kagak gitu? Iya. Nah, andai kata ada tetangga dengan hal yang sekecil itu, ya jangan ditolak deh. Tapi tetangganya juga harus tahu diri. Mau begitu, minta izin dulu, gitu, paham ya? Nah, minta izin dulu, apalagi mau ditaruh macam-macam dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi jangan dicegah, kata Rasulullah, kalau ada hal yang seperti itu beri aja, ya, dengan hal yang sepele itu kan urusan kecil tuh. Gara-gara begitu ntar akhirnya jadi apa? Kalau kita jangan, awas tuh, lu nempelin di situ dua tabok. Kita udah galakan dari ini itu segala macam, jangan, ya. Nah jadi kata Abu Hurairah seperti itu. Nah summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, Mali arakum anha mauridina wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Kata Abu Hurairah, kenapa saya masih melihat kamu sekalian mengabaikan tuntunan ini, katanya. Kata Rasulullah udah ajari, jangan. Gara-gara begitu terjadi jadi ribut. Dia lagi mau 17 Agustusan nih. Ya, jangan gara-gara naruh bambu di rumah dia. Paham gak maksudnya itu? Naruh bambunya di tembok dia nih. Gitu. Kemudian jadi apa? Jadi perang, jadi ribut. Biarin deh, ya. Apa namanya? Redoin aja, jangan pakai diributin yang kayak begitu, ya. Nah, jangan hal yang seperti itu, karena itu adalah sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya kita ini bisa berlapang dada dengan hal itu. Katanya, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Ya demi Allah, saya akan memikulkan tanggung jawab atas ajaran beliau di atas bahumu itu. Maksudnya Sayyidina Abu Hurairah menegur orang itu karena itu adalah amanah ajaran yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan, ya kamu nggak boleh nolak, kamu nggak boleh marah-marah kalau yang kayak begitu, kasihlah ya untuk hal-hal yang seperti itu, insyaallah. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Muttafaqun alaih. Dan hadis selanjutnya masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yu'zi jarahu, maka hendaklah dia tidak mengganggu akan tetangganya. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, kalau mengaku dirinya beriman kepada Allah, kalau mengaku dirinya beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, maka tidak sempurna iman seseorang kalau seandainya dia masih menyakiti daripada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, ya, menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang adalah dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata yang baik, aw liyaskut, atau lebih baik hendaklah dia apa? Diam.
Ya, itu insya Allah. Berulang-ulang Rasulullah dikit-dikit mengatakan man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, baru orang yang mukmin itu sudah pasti muslim. Tapi orang yang muslim belum tentu mukmin. Ya, kalau muslim ya belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin insya Allah udah pasti muslim dia. Ya, karena orang yang mengamalkan keislaman itulah orang yang mukmin. Orang yang muslim itu kalau dia nggak mengamalkan daripada ajaran-ajaran yang diajarkan Islam, berarti dia belum termasuk orang-orang yang beriman. Nanti ada kitab namanya Qami'ut Tughyan min Su'abil Iman. Jadi ada kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Ya, ada cabang-cabang iman. Jadi cabang-cabang iman. Jadi iman sih satu. Ya, iman itu. Tapi nanti nilai kesempurnaan iman seseorang itu bisa dilihat. Ya, bisa dilihat dari bagaimana orang itu ya melakukan yang cabang-cabang iman ini atau tidak. Yang paling tinggi orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang menjaga kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi puncaknya. Nah, iman yang paling terendah, cabang iman yang paling terendah sebagai bentuk kesempurnaan iman katanya memindahkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Mindahin, beli, paku, tuh, itu menunjukkan orang itu adalah sempurna imannya. Ya, memindahkan itu. Ya. Kita sering lihat paku, sering lihat beli, sering kan? Terus, alhamdulillah. Iya, bukan urusan gue ini mah. Dan jadi sampai segitu nilai kadar kualitas keimanan, cabang keimanan, kesempurnaan yang paling terendah adalah itu begini. Ya, Qami'ut Tughyan, Masya Allah. Dan Rasulullah seringkali berkata, kalau seandainya kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah kamu jangan sekali-kali menyakiti siapa? Tetangga. Ya, jangan kau sakiti tetangga. Dan yang kedua, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kamu hormati siapa? Kamu hormati siapapun dia. Ya, bagaimanapun kondisi dan keadaannya, insya Allah. Kita disuruh menghormati tamu, tapi tamu juga harus tahu diri. Betul ya? Iya, tamu dia juga harus tahu diri. Ini kadang-kadang jam 12 malam datang. Gedung pintu. Gak ilaha illallah. Udah jam 12 malam kita lagi tidur kenceng banget kan ketok-ketok pintu. Kayak urusan minjem duit lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kita kalau siram kopi pantas banget udah itu. Ya, kita lagi tidur. Ya, minjem Masya Allah. Biasanya Pak RT. Oh, Pak RT. Ya, astagfirullah. Wa an Abi Sulaim al-Juza'i radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Rawahu Muslim. Dan riwayat yang lain, hadisnya yang hampir sama, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abi Sulaim atau Al-Juza'i radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang adalah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyuhsin ila jarihi, maka berbuat baiklah dia kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan dan menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan
hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ini Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah, "Qultu," aku bertanya, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, inna li jaraini faliya ayyihima uhdi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai dua tetangga. Kemudian faliya ayyihima uhdi. Saya punya dua tetangga. Kemudian kepada tetangga mana yang saya harus memberi lebih dahulu? Ada dua tetangga, ya. Kira-kira mana nih yang lebih diutamakan kita berikan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Ila aqrabihima minki baban. Kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan kamu. Ya. Artinya yang lebih dekat sama kita tetangga. Ya. Itu yang lebih kita utamakan. Karena kenapa? Karena nanti kalau ada apa-apa sama kita, justru yang paling pertama itu yang paling jauh, yang paling dekat tetangga. Iya, yang paling dekat yang bakalan nolongin kita. Ya, dia yang bakal. Oleh karena itu kata Rasulullah, kalau memang punya dua tetangga yang model begitu, kenapa? Karena kalau sekarang sih dua kita satu tetangga itu berapa banyak? Kalau dulu kan memang rumahnya gitu ya, nggak dempet kayak model kayak kita. Jadi sehingga sekarang siapa nih tetangga yang lebih dekat sama kita arah pintunya, ya? Maka dialah yang lebih diutamakan. Bukan berarti yang itu nggak dikasih, yang itu hanya dikasih mulu. Ini kan dikasih, gitu. Gak taunya di situ yang pintunya buka, yang dekat sama kita emang karena lakinya baru meninggal, jadi kita ini apa gitu. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, jadi cari yang terdekat untuk kita bisa berikannya, ya. Untuk berbuat memberi kebaikannya kepada mereka semua. Yang terakhir, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallah ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah ta'ala khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dan ditutup hadis ini dalam bab tentang hak bertetangga ini, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat, Abdullahnya sahabat, Umar bin Khattabnya juga sahabat. Makanya disebutnya radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, karena dua-duanya sahabat, Abdullah dan juga Umar. Dan Abdullah Ibnu Umar ini termasuk salah seorang sahabat yang banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, karena dia dekat, ya, dengan Rasulullah SAW. Nah, di antaranya hadis ini qala Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, khairul ashabi illallah, sebaik-baik teman, ya, menurut Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana? Khairuhum li sahibihi, yaitu orang yang paling baik terhadap temannya, gitu. Nah, itu sebaik-baiknya teman adalah orang yang paling baik sama temannya. Itulah teman yang paling baik. Baik di sini apa? Apa baik karena dia suka ngasih rokok mulu sama kita? Apakah karena baiknya dia suka minjemin motor mulu sama kita? Apa karena suka minjemin duit mulu sama kita? Bukan. Baik di sini adalah khairul ashab man yadulluka 'alal khair, yaitu sebaik-baiknya teman adalah orang yang memang selalu mengajak dan mengingatkan kepada kita tentang kebaikan. Paham maksud itu? Itulah sebaik-baiknya teman. Ya, teman yang paling baik itu adalah teman
yang selalu ngingetin dan juga mengajak untuk melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Itulah teman yang paling terbaik buat kita. Ketika kita salah, ditegur kita. Ketika kita tidak melakukan kebaikan, diingatkan sama dia. Ya, teman yang paling baik adalah teman yang seperti itu. Makanya di sini disebutkan khairul ashab illallah, sebaik-baiknya pertemanan itu di sisi Allah adalah khairuhum li sahibihi, yaitu mereka yang paling baik kepada temannya. Ya, nah, paling baik kepada temannya itu yang bagaimana? Bukan hanya sekedar baik di dalam memberikan materi, paham ya? Tapi juga dia baik di dalam mengingatkan dan mengajak kepada perkara-perkara kebaikan. Itulah kata Nabi, khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Jadi sebaik-baiknya teman adalah orang yang selalu mengingatkan dan mengajak kita kepada kebaikan. Yang kedua, kemudian wa khairul jiran indallah ta'ala, dan sebaik-baiknya tetangga, ya, menurut di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa? Khairuhum li jarihi, yaitu tetangga yang paling baik terhadap tetangganya. Itulah sebaik-baiknya siapa? Tetangga. Sebaik-baiknya tetangga di hadapan Allah, indallah, di sisi Allah adalah siapa? Yaitu tetangga yang paling terbaik kebaikannya kepada tetangga itu. Ya. Dari segala sisi, baik materinya, murah orangnya, kemudian selalu memberikan masukan-masukan yang baik sama kita dan memberikan arahan dan petunjuk. Manakala kita mengalami satu kesulitan, dia bisa membantu, walaupun sekedar membantu dalam sisi pemikiran, dalam keluar dan lain sebagainya, teman curhat yang baik dan lain sebagainya. Nah, tetangga yang seperti itulah ya tetangga yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat buat orang lain. Ya, bagaimana caranya supaya kita ini hidup bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain? Ya, insyaallah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan ila akhiri wallahu